Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ridwan Effendi sebagai dosen pengantar studi Islam dan teman-teman yang saya banggakan kelas 1E Pendidikan Agama Islam non-reguler. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat dan hidayahnya, alhamdulillah kali ini kita dapat berkumpul dalam acara meeting kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam, pemimpin syariat Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 3 orang. Pertama saya sendiri, Karmela Septiani, dan teman saya Hani Hestiningsih, dan satu lagi teman saya Nur Siva Fauzia. Dalam presentasi kali ini, kami kelompok 1 akan membawakan materi tentang metodologi studi ilmu kalam, yang mana kami membaginya dalam 5 bab. Yang pertama, bab 1 pengertian, bab 2 penamaan ilmu, bab 3 sejarah dan aliran, bab 4 fungsi pembelajaran, dan bab 5 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ilmu kalam itu sendiri. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang materi bab 1, yaitu tentang pengertian metodologi studi ilmu kalam. Kata metodologi itu terbentuk dari 3 kata. Yang pertama yaitu meta, yang artinya melalui atau melewati. Yang kedua yaitu hodos, yang artinya jalan atau cara. Dan yang ketiga yaitu logos, yang artinya ilmu. Jadi metodologi itu sebuah cara atau teknik yang menjelaskan tentang keilmuan atas dasar-dasar langkah yang sudah matang. Adapun studi adalah sebuah kajian pendalaman sebuah ilmu. Dan ilmu kalam yaitu ilmu tentang perkara Allah dan sifat-sifatnya. Jadi dapat kita bulatkan pengertian dari metodologi studi ilmu kalam adalah ilmu tentang pengkajian atau pendalaman perkara yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Ilmu kalam menurut para ahli, yang pertama menurut Syekh Muhammad Abduh, beliau menjelaskan ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang wujudnya Allah, sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang jaiz bagi Allah, dan sifat yang mustahil bagi Allah. Adapun pula menjelaskan tentang risalah-risalah yang membenarkan tentang kebenaran risalahnya Rasul-Rasul, dan apa yang diwajibkan kepada Rasul, dan apa yang dimustahilkan kepada Rasul, dan apa yang dijaizkan kepada Rasul. Jadi lebih tepatnya menurut Syekh Muhammad Abduh ini merujuk kepada aqaid iman yang 50. Terus yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, ilmu Khaldun menjelaskan ilmu kalam sebagai ilmu yang atau langkah-langkah yang mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pemikiran. Terus tentang bantahan-bantahan pula orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf atau ahli sunnah. Jadi menurut Ibnu Khaldun ini, ilmu kalam itu lebih menjurus kepada rukun iman yang harus benar-benar diimani dan dipercayai oleh seluruh muslim yang memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Dan yang ketiga itu menurut Mustafa Abdul Razik. Mustafa Abdul Razik menjelaskan ilmu kalam itu sebagai ilmu yang sangat erat hubungannya dengan keyakinan iman atau akidah seseorang yang berasal dari argumen-argumen yang begitu rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Siva Fauzia. Saya di sini akan menjelaskan mengenai beberapa nama ilmu kalam, yang dimana di sini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama yaitu ilmu usuluddin, kedua ilmu akidah, ketiga ilmu tauhid, dan yang terakhir adalah ilmu teologi. Yang pertama yaitu ilmu usuluddin. Adapun pengertian usuluddin itu sendiri yaitu usuluddin yang berasal dari bahasa Arab, yaitu usul dan adin. Usul berarti dasar atau fondasi, sedangkan adin adalah agama. Sehingga apabila digabungkan menjadi usuluddin berarti dasar-dasar keyakinan agama Islam.
Kedua, yaitu ilmu akidah atau ilmu yang menjelaskan mengenai wujud dan tentang sifat wajib Allah dan lain sebagainya. Pengertian akidah merupakan keyakinan yang kuat terhadap sesuatu tanpa terselip keraguan sedikit pun. Islam sendiri pun memiliki keyakinan yang sudah pasti kebenarannya karena bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, yaitu ilmu tauhid atau ilmu yang membahas mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hal-hal yang menjadi kekhususan dirinya, yaitu Allah, di antaranya meliputi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Hukum mempelajarinya yaitu wajib bagi seluruh umat Islam. Poin terakhir yaitu ilmu teologi, yaitu ilmu yang membahas mengenai ketuhanan atau yang membicarakan tentang kebenaran wahyu serta independensi filsafat dan ilmu pengetahuan. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah dan aliran. Pada masa Nabi Muhammad SAW, umat Islam bersatu. Mereka satu akidah, satu syariat, dan satu akhlakul karimah. Kalaupun mereka ada perselisihan pendapat, diatasi dengan wahyu, dan pada saat itu tidak ada perselisihan di antara mereka. Sebab kemunculan ilmu kalam dipicu oleh persoalan politik yang menyangkut peristiwa pembunuhan Utsman bin Affan yang berbuntut pada penolakan Muawiyah atas kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ketegangan antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib memuncak menjadi perang Siffin yang berakhir dengan keputusan tahkim atau arbitrase. Sikap Ali menerima tipu muslihat Amr bin Al-As tidak disetujui oleh sebagian tentaranya. Mereka memandang bahwa Ali telah berbuat salah, sehingga mereka meninggalkan barisannya. Dalam sejarah mereka terkenal dengan nama Khawarij, yaitu orang yang keluar dan memisahkan diri. Adapun sebagian besar tetap mendukung Ali, dan mereka inilah yang kemudian memunculkan kelompok Syiah. Adapun faktor yang mempengaruhi munculnya ilmu kalam yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Teh Sekar Nanda Septiani. Ada beberapa aliran dalam ilmu kalam, salah satunya Khawarij, Murji'ah, Qadariyah, Ahli Sunnah, Mu'tazilah, Jabariyah, dan juga Syiah. Kami di sini akan menjelaskan secara garis besarnya saja aliran-aliran dari ilmu kalam itu sendiri. Pertama, Khawarij. Khawarij diambil dari bahasa Arab, secara harfiah berarti mereka yang keluar. Ialah istilah umum yang mencakup sejumlah aliran dalam Islam yang awalnya mengaku kekuasaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, tapi mereka lalu menolaknya. Disebut Khawarij disebabkan karena keluarnya mereka dari dinul Islam dan pemimpin kaum muslimin. Kedua, aliran Murji'ah adalah golongan yang terdapat dalam Islam yang muncul dari golongan yang tak sepaham dengan Khawarij. Ini tercermin dari ajaran yang bertolak belakang dengan Khawarij. Pengertian Murji'ah sendiri berasal dari kata arja'ah, yaitu menunda ataupun menangguhkan atau juga penangguhan keputusan atas perbuatan seseorang sampai di pengadilan Allah SWT. Jadi mereka tak mengkafirkan seseorang muslim yang berdosa besar, sebab yang berhak menjatuhkan hukuman terhadap selaku pelaku dosa itu hanyalah Allah SWT. Sehingga orang muslim sekalipun jika ia berdosa besar dalam kelompok ini tuh tetap diakui sebagai muslim dan punya harapan kesempatan untuk mereka bertobat. Selanjutnya, Qadariyah diambil juga dalam bahasa Arab, yaitu sebuah ideologi atau sekte bid'ah di dalam akidah Islam yang muncul pada pertengahan abad pertama Hijriah di Basroh, di Irak. Kelompok ini memiliki keyakinan mengingkari takdir,
yaitu bahwasanya perbuatan makhluk berada di luar kehendak Allah dan juga bukan ciptaan Allah. Para hamba berkehendak bebas menentukan perbuatannya sendiri, dan makhluk sendirilah yang menciptakan amal dan perbuatannya sendiri tanpa adanya andil dari Allah. Jadi Qadariyah mempunyai penilaian bahwa kita itu beramal, berbuat sendiri itu tanpa ada sangkut pautnya dari af'alnya Allah, begitu. Lalu untuk Jabariyah, yaitu sebuah ideologi dan sekte bid'ah di dalam akidah yang muncul pada abad kedua Hijriah di Khurasan. Jabariyah memiliki keyakinan bahwa setiap manusia terpaksa oleh takdir tanpa memiliki pilihan dan usaha dalam perbuatannya. Lalu untuk aliran Mu'tazilah biasanya kita kenal dengan aliran yang memisahkan diri. Muncul di Basra, di Irak pada abad 2 Hijriah. Kelahirannya bermula dari tindakan Wasil bin Atha berpisah dari gurunya Imam Hasan al-Basri karena mereka berbeda pendapat. Hasan al-Basri berpendapat mukmin yang melakukan dosa besar mereka masih berstatus mukmin, sementara Wasil bin Atha berpisah dari gurunya Imam Hasan al-Basri karena mereka berbeda pendapat. Hasan al-Basri berpendapat mukmin yang melakukan dosa besar mereka masih berstatus mukmin, sementara Wasil bin Atha berpendapat bahwa muslim yang berdosa besar bukanlah mukmin, tapi mereka juga bukan kafir. Lalu untuk Ahlussunnah wal Jamaah, atau lebih sering disingkat Ahlussunnah ya, adalah firqah muslim terbesar yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah, golongan yang menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad SAW dengan penekanan dan peneladanan kehidupan Muhammad. Sekitar 90% umat muslim sedunia merupakan kaum sunni ya, biasa disebut kaum sunni. Kaum sunni itu kadang disebut salafus sholih. Namun para akademis lain yang meneliti Islam, contohnya seperti John Burton, mereka percaya bahwa tidak ada yang namanya Islam ortodoks. Lalu untuk yang terakhir, yaitu Syiah, adalah salah satu mazhab dalam Islam yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Ahlul Bait itu sebagai pewaris kepemimpinan khilafah setelah Rasulullah SAW. Jadi mereka itu tidak percaya akan kepemimpinan sahabat yang lain gitu. Setelah kita mempelajari sejarah dan aliran ilmu kalam, tentunya kita harus mengetahui pula apa fungsi pembelajaran dari ilmu kalam itu sendiri. Salah satunya, menguatkan keimanan, memberikan jawaban atas penyimpangan ajaran Islam, memberikan fondasi keimanan agar kita tidak mudah melenceng dari ajaran agama Islam, lalu mengamalkan ajaran Islam secara baik, memberikan arahan dan petunjuk kepada orang yang membutuhkan nasihat, lalu mengarahkan ke jalan yang benar dan memperkuat dasar pengetahuan tentang Islam, lalu memberikan penjelasan landasan keimanan umat Islam melalui pendekatan filsafat dan logis, sehingga kebenaran-kebenaran dalam Islam itu tidak saja dipahami secara dogmatis ataupun diterima apa adanya, tetapi dapat kita paparkan. Demikian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika selama kami menyampaikan banyak sekali kekurangan. Kami atas nama kelompok 1 menerima dengan sangat senang hati jika teman-teman mau menambahkan atau berpendapat lain tentang materi yang kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.